Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah yang berjudul tentang ukuran kemiringan dan ukuran dispersi. Saya Elsa Effendi dengan NIM 1930 40 1009 dan rekan saya Wahyu Asman dengan NIM 1930 40 10 23. Baiklah teman-teman, berikut penjelasannya. Selamat menonton. Baiklah teman-teman, pertama yang akan kita bahas yaitu tentang dispersi absolut. Sebelum mengenal dispersi absolut lebih lanjut, kita pelajari dulu apa itu dispersi. Dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau bisa dikatakan juga dengan ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Kemudian, dispersi absolut adalah ukuran dispersi yang hanya dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh nilai suatu data menyebar dari nilai pusatnya. Baiklah teman-teman, dispersi absolut ini terbagi ke beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu range. Range adalah selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil dalam satu rangkaian data. Nah, langsung kepada rumusnya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan di dalam mencari range, di mana R adalah jangkauan atau range-nya, dan Xn adalah nilai data terbesar dan X1 adalah nilai data terkecil. Langsung kepada contohnya. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal dari range ini. Itu contohnya yaitu besarnya keuntungan yang diperoleh oleh seorang pedagang selama 5 tahun terakhir yaitu 5,0, 5,1, 6,0, 6,9, dan 7,0. Nah, berikut penjelasannya. Pertama, kita masukkan rumus dari range ini yaitu R sama dengan Xn dikurang X1. Kemudian Xn adalah data terbesar yaitu 7,0 dan X1 adalah data terkecil. Maka dikurangkan, maka dapatlah hasilnya ini. Maka range-nya sudah diketahui yaitu 2,0. Baiklah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu interquartile range atau disingkat dengan IQR. Rumus dari IQR ini adalah Q3 dikurang Q1. Langsung kepada contohnya yaitu diketahui urutan data kuartil sebagai berikut: 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian langsung kepada penjelasannya. Rumus dari IQR ini adalah Q3 dikurang Q1. Di mana Q3 adalah kuartil terbesarnya yaitu 100 dan Q1 adalah kuartil terkecil yaitu 50. Maka langsung kita masukkan 100 dikurang 50, dapatlah hasilnya 50. Nah, selanjutnya kita langsung kepada quartile deviation. Rumus dari quartile deviation ini atau disingkat dengan QD yaitu bisa kita simpelkan dengan setengah dari IQR. Setengah dari IQR yang kita bahas tadi. Atau juga bisa dengan rumus Q3 dikurang Q1 per 2. Nah, tadi kan sudah kita ketahui dari IQR adalah 50. Langsung saja kita masukkan setengah dari IQR. IQR-nya yang kita di contoh soal sebelumnya adalah 50. Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu maka hasilnya adalah 25. Baiklah, yang keempat yang akan kita bahas yaitu average deviation atau disingkat dengan AD. Nah, average deviation ini terbagi atas dua, yaitu yang belum berkelompok dan sudah berkelompok. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang belum berkelompok, di mana rumusnya yaitu dx sama dengan sigma x I dikurang X per N. Nah, langsung kepada contohnya yaitu
hasil tes bulanan mata kuliah Persya 3A, yaitu hasil tesnya sudah diketahui atau disebut dengan XI. Kemudian XI dikurang X. Nah, X ini kita peroleh dari 360 dibagi 6. Maka dapatlah hasilnya 60. Nah, pertanyaannya di mana dapat 360, yaitu jumlah dari hasil tes ini dibagi dengan banyaknya data. Nah, 360 kita bagi dengan 6, maka dapatlah hasilnya 60. Nah, dikurang XI dikurang X. 30 dikurang 60 sama dengan min 30. 90 dikurang 60 sama dengan 30. 50 dikurang 60 sama dengan min 10. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Nah, masuk ke yang berikutnya, yaitu XI dikurang X atau disebut dengan nilai absolut, di mana XI dikurang X sudah kita ketahui tadi. Inilah hasilnya. Ini hasilnya. Kita tinggal masukkan ke kolom berikutnya, ke kolom sini. Maka jumlah dari ini maka telah kita dapatkan, yaitu 80. Masuk kepada rumusnya. Rumus dari mencari average deviation yang belum berkelompok ini, yaitu di mana sigma XI dikurang X per N, yaitu di mana sigma atau jumlah dari XI kurang X kan sudah kita ketahui tadi, yaitu 80. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 80 dibagi 6, di mana N adalah jumlah data. 80 dibagi 6, maka dapatlah hasilnya 13,33. Nilai yang selanjutnya yang kita bahas, yaitu average deviation yang berkelompok. Rumusnya yaitu dx sigma XI dikurang X dikali FI per N. Bedanya dengan yang belum berkelompok, yaitu terletak pada FI-nya. Kalau yang belum berkelompok tidak memakai FI, kalau yang sudah berkelompok memakai FI. Masuk kepada contoh soalnya, yaitu di sini ada disediakan usia absorptor, yaitu 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34 sampai ke bawah. Kemudian di sini FI-nya sudah diketahui, yaitu 1, 29, 43, 41, 24, 12, dan jumlah dari FI ini adalah 150. Kemudian di sini XI atau nilai T-nya dari usia absorptor ini sudah diketahui, yaitu 17, 22, 27, 32, 37, dan 42. Kemudian XI dikali FI, yaitu 1 dikali 17, maka dapatlah hasilnya 17. 29 dikali 22 dapat hasilnya 638. 43 dikali 27 dapat hasilnya 1161. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian masuk kepada XI dikurang X dikali FI. Nah, kan tadi sebelumnya sudah kita bahas cara mencari X ini. Cara mencari X yaitu sigma XI dikali FI per N. Tadi kan sudah kita cari XI dan FI ini, yaitu 17, 6, 38. Jumlah dari ini semua. Maka inilah hasil yang kita gunakan untuk mencari X-nya, yaitu 4520. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 4520 dibagi N. N yaitu jumlah data dari FI ini, yaitu jumlah dari FI-nya, yaitu 150. Nah, kita bagi 4520 ini dengan 150, maka dapatlah hasilnya 30,133. Nah, lanjut ke dalam kolom ini. Kan tadi X-nya sudah kita cari, yaitu dapat 30,133. Kita masukkan XI-nya. Kita masukkan XI. Yang pertama yaitu 17. 17.
Kita masukkan X-nya yaitu 30,133. 17 dikurang 30,133 dikali FI. FI-nya mana? Ini. Masukkan ke dalam sini. Kali 1. Maka dapatlah hasilnya 13,133. Begitu pula dengan yang berikutnya. Kita masukkan XI. XI yang kedua adalah 22. Dikurang dengan X. 30 dikurang 30,133. Kemudian dikali FI. FI-nya 29. Dapat hasilnya 235,857. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian masuk kepada cara mencari average deviation yang berkelompoknya, yaitu di mana rumusnya tadi dx sama dengan sigma xi dikurang x dikali fi per n. Nah, kan sigma xi kurang x dikali fi-nya sudah kita cari tadi. Yang ini kan sudah kita cari tadi. Maka jumlah dari ini itulah yang kita cari untuk mencari average deviation berkelompok. Totalnya yaitu 767,468. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Dibagi N. N adalah jumlah FI tadi, yaitu 150. Maka dapatlah hasilnya 5,12. Maka average deviation berkelompoknya adalah 5,12. Yang kelima yang akan kita bahas yaitu tentang standard deviation atau kita singkat dengan SD dan variance. Standard deviation ini terbagi kepada dua area, yang belum berkelompok dan yang berkelompok. Yang pertama yaitu yang belum berkelompok, yaitu rumusnya di sini ada S sama dengan sigma xi dikurang x bar pangkat 2 per n dikurang 1. Langsung kepada contoh soalnya. Di sini sudah disediakan tabel nilai tes mahasiswa A, yaitu di sini adalah nilai tesnya atau disebut dengan XI, yaitu ada 30, 90, 50, 70, 60, 90, 360. Kemudian kita mencari XI dikurang X bar pangkat 2-nya, yaitu yang pertama XI kita masukkan yaitu 30. Kemudian sebelum itu kan X barnya belum diketahui, maka kita cari X barnya dulu, yaitu 360 dibagi 6. 360 ini adalah jumlah dari nilai tes atau jumlah dari XI ini adalah 360. Nah, 360 ini dibagi dengan banyaknya jumlah tes. Jumlah tesnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dibagilah 360 ini dengan 6. Masukkan ke dalam rumus 360 dibagi 6 sama dengan 60. Nah, kan sudah diketahui X barnya. Baru kita bisa mencari XI dikurang X bar pangkat 2-nya. Pertama kita masukkan XI. XI-nya adalah 30. Masukkan 30. Dikurang X bar. X barnya kan tadi sudah kita ketahui yaitu 60. Dikurang 60 pangkat 2 sama dengan 900. Nah, kemudian yang kedua yaitu XI-nya 90. Masukkan 90 dikurang X bar 60 pangkat 2 dapat juga hanya 900. Begitu seterusnya sampai datanya habis. Kemudian selanjutnya masuk kepada mencari standar deviation belum berkelompoknya, yaitu masukkan rumusnya. Yang pertama S sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per n dikurang 1. Kita masukkan, kan tadi sudah kita dapat hasil dari sigma xi dikurang x bar pangkat 2, yaitu jumlah dari data yang telah kita cari tadi, yaitu dapat hasilnya 2000. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 2000 per n dikurang 1. N-nya adalah berapa tadi? N-nya 6 kan? 6. Jumlah datanya 6. N dikurang 1 berarti 6 dikurang 1, kemudian dapatlah hasilnya 2000 dibagi 5 dapat 400, maka akar dari 400 adalah 20. Maka standar deviation yang belum berkelompoknya yaitu 20. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu standar deviation yang berkelompok, di mana rumusnya yaitu S sama dengan sigma xi dikurang x bar pangkat 2 dikali FI per n kurang 1. Nah, bedanya dengan yang belum berkelompok yaitu pada FI-nya. Kalau
Kalau yang berkelompok memakai FI, sedangkan yang belum berkelompok tidak memakai FI. Langsung masuk kepada contoh soalnya. Di sini ada diberikan usia 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44. Di sini FI-nya yaitu ada 1, 29, 49, 41, 24, 12. Nah, ada XI juga sudah ada yaitu 17, 22, 27, 32, 37 dan 42. Nah, di sini XI dikali FI. Kita tinggal kalikan saja, kan sudah ada XI dan FI. Kita kalikan saja 1 dikali 17, 29 dikali 22, maka hasilnya ini 638. 49 dikali 27, maka ini hasilnya 1161. 41 dikali 32, 1312, begitu seterusnya sampai yang bawah ini. Nah, masuk ke kolom berikutnya yaitu XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dikali FI. Nah, sama mencari pada materi Average Deviation tadi kan juga dipangkatkan dan juga dikali dengan FI. Maka kita tinggal mencari X barnya dulu, lalu kita masukkan XI dikurang X bar, kita pangkatkan lagi 2, kemudian kita kalikan dengan FI-nya, maka kita dapatkan hasilnya ini 172,47,56. Begitu seterusnya sampai bawah kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, jika sudah selesai kolom sini, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu S sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dikali FI per N kurang 1. Kan sigma XI kurang X bar pangkat 2 dikali FI nya sudah kita ketahui tadi kan, sudah kita cari semua datanya. Nah, kita jumlahkan semua ini, maka dapatlah hasilnya ini yaitu 5477,33. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 5477,33 dibagi 150 dikurang 1. Nah, dari mana kita dapat 150 ini? Yaitu dari jumlah FI. Jumlah FI-nya atau N kita kurang dengan 1, maka dapat 149. 5477,33 kita bagi dengan 149, maka dapatlah hasilnya akar 36,76, maka hasilnya adalah 6,06. Maka standar deviation berkelompoknya yaitu 6,06. Nah, baiklah teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan tentang penjelasan ukuran dispersi absolut. Selanjutnya kita masuk pada materi ukuran dispersi relatif. Dispersi relatif ini digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Nah, dispersi relatif ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Koefisien variansi. Nah, koefisien variansi ini adalah untuk mengukur keseragaman suatu hal. Semakin kecil koefisien suatu variasi, semakin besar berarti suatu data itu semakin tidak beragam. Nah, koefisien variansi ini dilambangkan dengan F dan rumusnya adalah S per X dikali 100%, di mana S ini adalah deviasi standar sampel dan X ini adalah rata-rata hitung sampel. Nah, supaya teman-teman lebih memahami koefisien variansi ini, kita langsung masuk saja pada contoh soalnya. Diketahui hasil penelitian mengenai masa pakai dua merek lampu A dan B menunjukkan bahwa rata-rata masa hidup lampu merek A adalah 1160 jam dengan simpangan bakunya 250 jam. Sedangkan rata-rata masa hidup lampu merek B adalah 1120 jam dengan simpangan baku 200 jam. Jika kita gunakan koefisien variansi, lampu mana yang lebih baik? Nah, untuk mengetahui
mengetahui lampu mana yang lebih baik, maka kita cari dulu satu persatu ya. Di sini diketahui SA-nya sama dengan 250 jam. XA-nya 1160 jam. SB-nya sama dengan 200 jam. Dan XB-nya sama dengan 1120 jam. Nah, untuk mengetahuinya kita cari dulu satu persatu ya. 1. FA. Masukkan rumusnya. FA sama dengan SA per XA dikali 100%. SA-nya 250 per XA-nya 1160 dikali 100%. Maka dapat hasilnya 21,55%. Nah, langsung yang kedua, VB. VB di sini masukkan rumus SB per XB dikali 100%. Nah, SB-nya 200, XB-nya 1120 dikali 100%. Maka dapat hasilnya 17,86%. Nah, di sini sudah kita dapat ketahui VA-nya 21,55% dan VB-nya 17,86%. Jadi mana lampu yang lebih baik, yaitu lampu merek yang B. Kenapa lampu merek B yang lebih baik? Karena tadi koefisien variansi ini kan adalah koefisien variansi ini kan adalah untuk mengukur suatu keragaman hal. Semakin kecil koefisien suatu variansi, maka semakin besar berarti suatu data itu tidak seragam. Maka kalau semakin kecil angkanya, maka semakin bagus pula merek lampunya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembagian yang kedua, yaitu koefisien variasi kuartil. Nah, koefisien variasi kuartil ini adalah suatu bilangan yang diperoleh dari perbandingan antara selisih dari Q3 dengan Q1 terhadap jumlah nilai Q3 dan Q1. Nah, di sini langsung saja kita masuk pada rumusnya, yaitu VQ sama dengan Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1. Nah, ini rumusnya ya. Langsung untuk memahaminya, kita langsung saja masuk pada contoh soalnya ya teman-teman. Diketahui distribusi nilai ujian 111 mahasiswa Febi IAIN Batu Sangkar diketahui Q1-nya 45,895 dan Q3-nya sama dengan 59,422. Maka untuk mencari VQ sama dengan, kita masukkan rumus Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1. Nah, kita masukkan saja ya angkanya teman-teman. Q3-nya 59,422 dikurang 45,895 per 59,422 ditambah 45,895. Maka dapat hasilnya 0,128. Nah, jadi penyimpangan nilai ujian mahasiswa tersebut adalah 0,128. Kita masuk pada pembagian yang ketiga, yaitu
kemencengan atau koefisien person. Nah, kemencengan atau koefisien person ini adalah ukuran yang menyatakan ketidaksimetrisan dari lengkungan suatu distribusi, atau dengan kata lain, apakah suatu distribusi itu positif atau negatif. Nah, rumus untuk mencari kemencengan ini adalah SK sama dengan X bar dikurang MO per S, di mana SK ini adalah kemencengan, X bar ini adalah rata-rata hitung, MO ini adalah modus, dan S ini adalah deviasi standar. Nah, untuk lebih teman-teman memahaminya, kita masuk saja langsung kepada contoh soal ya, yaitu diketahui distribusi N1 dan N2. Nah, diketahui di sini X rata-ratanya sama dengan 29,5, S-nya sama dengan 12,04, dan modusnya sama dengan 34,11. Ditanya SK-nya berapa. Nah, kita cari. Kan yang ditanya tadi distribusi N1 dan N2. Nah, yang ini kita cari dulu yang pertama distribusi dari N1. Maka SK jawabnya SK sama dengan, kita masukkan rumus, X rata-rata dikurang modus per S. Masukkan angkanya 29,5 dikurang 34,11 per S-nya 12,04. Maka dapat hasilnya min 0,38. Nah, di sini distribusi N1-nya menunjukkan mencengnya negatif karena angkanya negatif ya depannya. Nah, lalu untuk mencari distribusi N2 di sini, N2-nya diketahui X rata-ratanya sama dengan 29,5, S-nya sama dengan 12,04, dan modusnya sama dengan 29,5. Nah, langsung saja masuk pada jawabannya. Yang ditanyanya sama-sama SK ya teman-teman. Masukkan saja rumusnya. SK sama dengan X rata-rata dikurang MO per S sama dengan, masukkan saja langsung angkanya, X rata-ratanya 29,5 dikurang MO-nya 29,5 per S-nya 12,04. Sini dapat hasilnya 0 dibagi 12,04. Dapat hasilnya 0. Jadi distribusi N2 simetris karena nilai X rata-ratanya sama dengan nilai modusnya ini sama-sama 29,5. Maka mereka dikatakan simetris. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami tentang ukuran dispersi absolut dan ukuran dispersi relatif. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.